Teknis membaca ini terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama kita belajar nama anak dulu, nama awalnya saja. Selanjutnya dilanjutkan dengan huruf vokal A, I, U, E, O, bisa pakai menyanyi. Kemudian huruf MPTRS, BKLHN, dan TJKKD. Mari kita review bersama-sama bukunya Vidya Dwina Paramita. Judulnya Montessori, Keajaiban Membaca Tanpa Mengeja. Jadi buku ini saya beli waktu tahun 2021. Jadi maaf mungkin looknya kurang bagus ya. Oke, buku ini karya Vidya Dwina Paramita. Pernah gak sih di antara kita selaku orang tua atau pendidik mungkin merasa khawatir ketika melihat anak-anak yang belum bisa membaca atau ada anak yang sudah membaca lebih dulu. Nah, banyak pendidik itu merasa bahwa membaca itu adalah sebuah kayak perlombaan. Di buku ini sama Vidya akan dibedah bagaimana sih kita caranya membaca tapi tanpa mengeja. Mari kita bedah bersama-sama. Daftar isi dari buku ini terdiri dari bab 1 sampai bab 10. Oke, mari kita bahas untuk bab 1. Buku ini diambil dari teorinya Montessori, yaitu Montessori mengatakan bahwa belajar itu membaca seharusnya bukan sebuah perlombaan ya. Jadi buku ini seperti panduan teknis atau ajakan untuk memahami cara anak-anak untuk belajar dengan alami dan menyenangkan. Itu poin utamanya. So, membaca bukan hasil paksaan tapi buah dari rasa ingin tahu. Pada mulanya untuk bab 1 ini fenomena yang sekarang ya, bahwa banyak orang tua atau guru yang menuntut bahwa anak harus bisa membaca, atau bahkan ada syarat untuk masuk SD atau masuk jenjang setelah TK, anak harus bisa membaca, menulis, dan berhitung. Bab kedua itu tentang tantangan pengajaran baca tulis saat ini. Tantangannya apa untuk proses pengajaran dalam pendidikan untuk anak usia dini adalah gadget. Nah, benar banget, gadget itu menjadi sebuah musuh dalam perkembangan anak, tapi kita juga tidak bisa memungkiri bahwa anak-anak sekarang lahir di era digital. Bab kedua ini membahas tentang tantangan yang dihadapi pendidikan masa kini, yaitu di era digital. Tekanan akademik untuk anak usia dini itu membuat banyak kehilangan waktu, kehilangan dalam mereka bermain atau berimajinasi. Sementara penggunaan gawai atau gadget yang berlebihan itu bisa mengurangi interaksi anak secara langsung. Sedangkan di bab 1 tadi disampaikan bahwa untuk pembelajaran anak usia dini itu harus dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Vidya menekankan pentingnya peran pendidik dalam menciptakan pembelajaran yang seimbang dan bermakna. Nah, ini kita sampai di bab yang ketiga, mengapa kemampuan baca tulis anak usia dini menjadi primadona. Benar, karena saking primadonanya untuk masuk SD aja anak harus bisa membaca, menulis, bahkan bisa untuk berhitung. Untuk bab 3 ini Vidya membahas mengapa baca tulis itu dianggap sebagai tolak ukur kecerdasan, padahal Montessori sendiri memandang bahwa kesiapan membaca sebagai hasil dari perkembangan otak, emosi, dan pengalaman sensorik yang matang. Nah, anak-anak itu belajar membaca bukan karena disuruh, tapi karena mereka sudah siap secara alami. Ini kutipannya, bahwa percayalah, kecuali anak kita dalam keadaan khusus seperti disleksia, misalnya semua anak mendapat stimulasi yang tepat, pada akhirnya anak akan dapat membaca dan menulis. Nah, ini sudah diyakinkan bahwa sebenarnya membaca dan menulis itu sifat yang alamiah jika tidak ada sebuah kendala seperti disleksia. Lanjut di bab yang keempat.
persepsi dan definisi belajar. Oke, bab keempat ini cukup menarik karena tidak semua orang tua paham dan pendidik kurang ini tentang persepsi belajar untuk anak usia dini. Anak usia dini itu belajar dengan cara bermain dan dia bermain dengan cara belajar. Bab 4 ini menegaskan kembali perbedaan antara mengajar dan membiarkan anak belajar. Montessori itu percaya bahwa tugas pendidik bukan memberitahu, tapi menyiapkan lingkungan yang memancing rasa ingin tahu. Jadi dengan cara bermain, anak itu belajar bisa dengan cara membaca dengan bermain dan bukan melalui hafalan, tapi muncul dari sebuah pengalaman. Teaching less, observing more. Bab ke-5 dan ke-6 ini itu tentang bagaimana sih membaca, mengenal huruf, menyusun huruf, dan sebagainya. Untuk bab yang ke-5 dan yang ke-6 ini, Vidya atau penulis itu menjabarkan tahapan-tahapan membaca. Nah, ternyata metode yang fokus untuk membantu anak mengkorelasikan huruf dan bermakna itu ternyata tidak perlu mengenalkan 26 huruf. Namun cukup dikenalkan hanya 10 huruf saja, itu nanti anak akan mengkorelasikan dengan huruf-huruf yang lain. Kenapa itu bisa terjadi? Karena anak saat membaca ia tahu bahwa setiap kata yang ia baca itu memiliki makna. Makanya anak tidak perlu melewati fase mengeja, tapi langsung mengenali bunyi huruf dalam kata. Lanjut ke bab yang ke-7, teknis membaca. Nah, teknis membaca ini terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama kita belajar nama anak dulu, nama awalnya saja. Selanjutnya dilanjutkan dengan huruf vokal, A, I, U, E, O, bisa pakai menyanyi. Kemudian huruf MPTRS, PKLHN, dan CJKKD. Kenapa kok huruf awal anak? Karena ini akan menjadi sebuah awal di dalam anaknya, sebuah familiar, sebuah kata yang dia akan sering dengar karena memang itu melekat dari dalam dirinya. Nah, kenapa harus huruf vokal dan MPTRS? Karena modal 10 huruf ini sudah menjadi sebuah suku kata terbuka, misalnya mata, rusa, topi, sapi, dan pengenalan hurufnya itu bisa menggunakan cara yang menyenangkan seperti melalui lagu, meraba dengan APE, atau dengan menggunakan berbagai kegiatan menyenangkan lainnya. Oke, kita lanjut ke bab yang ke-8, yaitu benang merah 5 area Montessori. 5 area Montessori ini yang dimaksud adalah bahwa Montessori itu dalam setiap kegiatan pasti mengaitkan dan saling terhubung, seperti melalui kegiatan kehidupan atau life skill. Anak belajar tentang fokus dan juga koordinasi. Contohnya seperti anak belajar mencoret-coret, anak belajar menyentuh, merasakan. Sebenarnya mereka itu belajar tentang pra-menulis. Selanjutnya untuk kegiatan membaca ini pasti berkaitan dengan perkembangan motorik halus anak, baik itu sensori motorik kasar, motorik halus, kemudian belajar tentang anak mengenal bahasa, simbol, dan juga makna. Jadi belajar membaca tidak hanya berdiri sendiri, tapi belajar proses membaca itu tumbuh bersama seluruh aspek perkembangan anak. Oke, selanjutnya ke bab 9 ini terkait tanya jawab ya. Tanya jawab inti dari inti dari buku ini, termasuk ini yang pertama adalah boleh nggak sih kalau anak diajarkan untuk sering mengeja atau sering membaca. Sebenarnya anak diajarkan sering mengeja itu sangat boleh sekali, tapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah harus dilakukan dengan cara yang menyenangkan tanpa sebuah paksaan kepada anak. Kemudian ciri-ciri anak bisa melewati tahap pra membaca dengan baik itu jika anak sudah mulai ke tahap anak gemar membaca sebuah buku cerita. Selanjutnya ini yang menjadi sebuah PR biasanya terjadi di pendidik PAUD, bahwa
tidak perlu menggunakan worksheet. Worksheet itu tidak perlu dilakukan jika seperti kayak pengenalan motorik halus, pengenalan tentang sebuah proses pemecahan masalah, sebaiknya tidak menggunakan worksheet. Tapi jika kita ingin mengenalkan sebuah anak tentang simbol huruf atau bentuk huruf, boleh dilakukan, namun tidak dengan cara drilling, tapi melalui metode yang menyenangkan atau menggunakan metode bermain. Oke, kesimpulannya dari sebuah buku Montessori membaca tanpa mengeja itu adalah bahwa Montessori itu memberikan atau mengingatkan kepada pendidik ataupun orang tua untuk harus lebih mempercayai proses alami yang dimiliki oleh anak. Jadi tanpa membandingkan dengan proses perkembangan setiap anak mempunyai cara sendiri untuk belajar. Tugas orang tua ataupun pendidik adalah membersamai dan menstimulasi bagaimana perkembangan anak itu akan berkembang secara optimal. Jadi kemampuan membaca itu tidak perlu dipaksakan, cukup kita memfasilitasi aja. Bahwa pembelajaran sejati itu bukan soal seberapa anak cepat bisa, tapi seberapa dalam ia memahami. Oke, buku ini bukan hanya untuk guru PAUD, tetapi buku ini bisa dibaca oleh siapapun yang ingin menumbuhkan kecintaan membaca untuk anak usia dini. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Untuk teman-teman yang ingin membaca buku ini, bisa klik link yang ada di deskripsi video. Itu nanti sudah saya lampirkan, teman-teman bisa langsung membaca dari file itu. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di review buku berikutnya. Assalamualaikum.